Saya keluar, kan tinggal ada dua bang. Jadi ini pintu masuk kamar mandi, ini tempat ngepel, bagian WA, ini pintu keluar. Nah, keluar kamar mandi. Pas pintu pertama nggak ada, biasa aja biasa. Merinding sih ada, hawa beda gitu kan ya. Pas pintu kedua, saya buka, apa tuh? Jadi mata segi aduk dia. Saya pas naruh enjian, rijen, ini barang rijen. Pas saya naruh, itu muncullah putih gitu, putih. Dia lihat yang ke atas, rambut segini, sosok juga. Tapi penasaran, saya buka pintu. Astagfirullah, apa itu? Jadi kaki ini segitu saya pertama lihat kecil bang. Kaki gede, tangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi nih bersama gua Bang Ipong dalam segmen Kismis, kisah seputar misteri. Oke, terima kasih nih untuk sahabat Kismis yang sudah support channel ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umurnya dan dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah horornya nih. Beliau kerja di salah satu perusahaan nih. Dia mendapat teror dan penampakan di situ. Serem banget nih. Oke, langsung saja kita kenalan ke narasumbernya. Oke bang, siapa namanya? Agus Darmawan. Itu cerita tahun berapa itu bang? Itu cerita saya masuk di perusahaan ya, salah satu perusahaan pabrik di Tangerang itu tahun 2017. Udah cukup lama juga sih ya. Lama. Itu apa aja tuh kejadian-kejadian di situ? Itu pertama saya nemu gitu ya, nemu itu tangan. Oke bang, bisa tahan dulu ceritanya. Sebelum ke ceritanya, untuk sahabat Kismis yang belum subscribe, like dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita dari Kismis. Oh iya nih, buat sahabat Kismis yang punya cerita horor atau pengalaman horornya, yuk langsung saja ke di sini kita eksekusi di Kismis. Hubungi nomor di sini dan langsung saja kita ke ceritanya. Oke Bang Gus, gimana ceritanya? Di tahun 2017 ya, saya ada panggilan kerja di salah satu perusahaan di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang ya, daerahnya Cikupa Mas. Itu di awal tahun 2017 saya ada panggilan kerja. Saya langsung ke sana ya kan. Saya ke sana pagi, interview biasa, ya biasalah. Akhirnya alhamdulillah saya diterima. Ya. Langsung itu dikerja itu langsung ditempatin di produksi. Di produksi awal kerja ya, namanya kerja capek kan ya Bang. Saya kerja di situ udah kerja istirahat segala macam, pulang saya ngomong langsung sama bawaan saya, kakak ipar sendiri gitu kan ya, langsung ngomong saya capek, ngeluh, saya capek. Kata kakak ipar, udah jalanin aja dulu, baru sehari ya kan, nanti juga kalau udah biasa enggak. Oh ya udah.
Singkat cerita, sehari, 2 hari, 3 hari, ya sekitar semingguan saya masih di shift ya. Maksudnya masih di terlalu pagi gitu kan. Shiftnya ada 3 shift, cuman saya masih di Ya belum kena shift belum gitu. kena shift. Nah, terus sehari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu, akhirnya saya di shift. Di shift habis shift 1 itu saya kena shift 2. Nah, pas di shift 2, pas shift 2 saya bagian dipindah di belakang. Sama masih produksi. Masih di mesin. Saya pindah di belakang. Itu shift 2, masuk jam 3 sore, pulang jam 11 malam. Saya kerja, istirahat jam 7. Istirahat jam 7, biasa kita makan kan di kantin kan sama teman-teman. Habis itu kita bel masuk, kita lanjut kerja. Nah, pas di situ saya sebentar ke kamar mandi belakang. Bagian saya di belakang. Kamar mandi belakang. Udah beres, saya buang air kecil, saya balik lagi. Itu sekitar jam 9-an ya. Balik lagi, saya ke mesin lagi. Saya lihat tangan. Tuh dia, si tangan ini ada di apa ya, pokoknya kayak pintu begini aja, Melambai gitu. Gila. Saking saya penasarannya, saya deketin, ya berapa langkah ya, 3 langkah kayak gini, iya bener tangan. Akhirnya saya manggil temen, kata saya, sini. Apa sini? Dia nyamperin saya, kamu lihat nggak itu? Kata saya kan begitu. Pas dia lihat, langsung gini dia, Takutan gitu. takutan. Gila. Kata saya, coba lihat bener apa enggak. Udah, saya nggak mau. Kata dia, Gila. temen. Akhirnya saya mundur sekitar 2 langkah 3 langkahan ya, mundur. Pas saya lihat lagi, Nggak ada, hilang gitu yang itu aja. Serem. Kelihatannya itu secara ini ya, itu tangan cowok sih, gede. Ini aja dia, Melambai. ya, mungkin manggil saya apa gimana nggak tahu ya. Terus bang? Nah, habis itu udah saya kembali ke kerjaan. Temen nggak bisa apa-apa, dalam artian nggak bisa apa-apa, nggak mau ke belakang lagi gitu kan ya. Udah saya kerja juga, rada gimana gitu kan ya. Ya udah Pikiran gitu ya. Kenapa gimana? Udah. Terus habis itu datanglah atasan saya. Ini anak kenapa? Nanya ke saya, nanyain temen yang begini itu. Kata saya, nggak tahu Pak, nggak tahu, saya nggak tahu. Oh ya udah, hati-hati. Kata atasan saya, hati-hati ya. Udah, singkat cerita saya pulang. Nah, habis itu temen ngajakin suruh tidur ke kontrakan dia. Suruh nginep. Mungkin ketakutan, nggak tahu ya. Saya bilang saya nggak bisa, saya bolak-balik. Jadi dari Tangerang ke Serang, enggak. Akhirnya kata temen, oh ya udah nggak apa-apa, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nah, saya pulang balik ke Serang. Nah, esok harinya shift 2 lagi kan ya. Nah, pas itu saya pindah bagian, Tempat kerjanya gitu. Nah, pas saya atasan saya ngomong, leader saya ngomong, kamu ke sana lagi. Saya ngomong lagi, nggak mau Pak, nggak mau. Saya minta pindah aja, nggak apa-apa saya di mesin, tapi saya pengen pindah ke depan apa ke tengah apa gimana. Ya udah kamu ke depan aja. Ya udah, saya kerja di depan, biasa seperti biasa kerja kan. Bel istirahat, makan biasa di kantin makan. Akhirnya saya sakit di perut ya. Saya ngomong, saya sebentar ya ke kamar mandi. Oh ya udah. Pas saya ke kamar mandi, mau masuk kamar mandi, ada yang manggil. Itu bukan nggak kecil, nggak ini,
kenceng itu, bus. Kata saya, siapa yang mah? Itu suara perempuan apa cewek, Bang? Perempuan apa cowok? Cowok. Suaranya gede juga sih, gede. Pas itu saya balik lagi, mundur 3 langkah, nggak ada. Saya maju lagi, mau masuk ke kamar mandi kan ya. Saya penasaran, jadi saya nggak nerobos kamar mandi dulu. Takutnya ada di ruangan PD, ada di ruangan QC, ada di kantor pun di PIC situ kan. Saya masukin semua itu, malam juga. Saya masuk, nggak ada orang. Di ruang PD nggak ada orang. Finishing QC nggak ada orang. Akhirnya, udahlah, masuk aja. Pas masuk ke kamar mandi, emang terakhir itu dia bilang, Gus, sekali doang. Pas awalan itu berapa kali gitu ya, Gus gitu. Masuk sekali doang, udah nggak saya ladenin. Saya masuk ke kamar mandi, udah biasa duduk bentar lah, ya kurang lebih berapa menit. Saya keluar, kan ada 2 bang. Jadi ini pintu masuk kamar mandi, ini tempat ngepel bagian GA, ini pintu keluar kamar mandi. Pas pintu pertama nggak ada, biasa aja, merinding sih ada, hawa beda gitu kan ya. Pas pintu kedua saya buka, Apa itu? jadi mata segi, aduh gede. Pas saya ngeliat, pas saya gini, dia juga sama. Oh, lihat gitu. Gila sob. Cuman dari sini saya lihat gitu kan ya, segini paling. Saya nggak fokus ke bawah, di kanan. Gede lah, gede. Kalau dibilang bola mah kecil. Gede itu bang. Gede. Saya dari situ gugup, diem. Lama kelamaan jalan pelan-pelan. Akhirnya dapet berapa langkah gitu kan ya. Saya lihat lagi nggak ada. Kalau misalkan orang jahil apa gimana, dilihat lagi pasti ada dong, ya kan? Ini nggak ada. Saya dibilang kabur lari enggak, dibilang jalan enggak, ya biasa. Akhirnya saya nyamperin temen lagi, kamu kenapa? Gini aja udah. Kamu kenapa? Ngomong juga, bukan nggak bisa, rada gugup. Akhirnya dikasih minum. Saya nggak mau cerita. Dalam hati saya nggak mau cerita. Apabila mana saya cerita, pasti yang lain ketakutan. Iya kan, Bang? Takutnya yang lain resign apa gimana kan. Nah, dari itu saya ngomong sama atasan saya nggak mau di sini. Jadi Bang Agus nggak mau ditempatin di situ. Terus atasan saya bilang, kamu di belakang nggak mau, di depan nggak mau. Bukan maksudnya bukan nggak mau kerjanya ini, Bang. Ininya ini nih. Ya ada gangguan. Ya gimana sih kalau ngeliat segitu, Bang? Iya, ya kan, Bang? Shock gitu ya. Ya untungnya masih dikasih inilah gitu kan ya. Udah, ya gitu. Saya kerja lagi sekitar jam 9:30, biasa beres-beres mesin mau pulang kan ya, pulang jam 11. Beres, bel pulang. Akhirnya saya pulang. Di perjalanan masih keinget aja. Saya masih keinget, ya biasalah gitu. Nah, keesokan harinya saya taruh di tengah tempat kerjanya itu. Tempat kerja. Sekarang gini Gus, kata atasan saya. Kamu di belakang nggak mau, di depan begitu lagi, kata nggak mau. Saya kasih di tengah. Ya ini mah makanan kamu, kata. Ya udah Pak, saya nurut aja kan kalau soal ini mah. Saya di tengah kerja. Biasa aja. Yang 3 masuk biasa aja, masih rame kan, emang ya masih ini juga masih habis maghrib jam 7 istirahat. Nah, istirahatnya biasa aja, makan di kantin. Terus masuk kerja jam 8. Ya sekitar jam setengah 10-an itu Bang. Itu terjadi jam segitu aja itu. 10 malam.
mau pulang. Nah pas itu ya saya biasalah kerja, cuman rada ngelamun gitu ya, ngelamunnya Nggak fokus gitu iya ya. nggak fokus, ngelamunnya itu mikirin itu tuh, apa iya aja kan. Nah habis itu saya kerja, kenapa tiba-tiba anak kecil begini dibawa ke sini Nongol gitu. nongol. Sontak saya spontan kaget dong. Kalau anak kecil sekarang kalau emang bener kan ciluk bak gitu apa ya, ini mah gini doang. Saya spontan kaget. Habis itu sebelah saya kan ada teman saya ngomong langsung, namanya Randy, saya sebut namanya Randy. Ren, atuh kerja mah ulah mau mawa dulur, ngomong Sundanya. Nah siapa kali, kata temenin begitu bang, siapa kali. Oh ya udah, saya terus kerja. Sebelahnya, di sebelah dia gini lagi, nongol lagi. Cewek 2, cowok 1, masih kecil lah, tapi ya manusia bang. Jadi Makin ini biasa. sosokannya sosok manusia biasa. Iya gitu. biasa, manusia. Lari juga kelihatan muter-muter mesin itu. Itu udah saya gemeter ini ya, apa nih, merinding lah gitu. Gimana? Apa iya? Jadi mesin jalan gitu bang ya. Saya ngeliatin anak-anak itu muter-muter. Gini aja ya. Jadi muter-muterin Bang Agus gitu. Muter-muterin mesin itu. Nah, selang sekitar 2 menit apa 5 menitan lah. Saya ngomong lagi sama temen. Randy gitu saya kan. Biasanya lalagaan baik. Hai kerja mau lama mawa dulur. Nah, mungkin dia juga diliatin tuh. Siap meureun kata dia. Nah, pas itu terakhir dia nengok, si anak kecilnya itu. Dia nengok ke arah mesin belakang. Pas saya ngambil bahan buat dipres, nah, berhadapan sama saya. Cewek itu anak kecil. Iya. Kecil lah, umuran berapa ya kalau ini ya? Oh kecil. Segitu kecilnya tapi bisa ini ya sama saya gitu kan ya, sama sejajar gitu. Senyum juga itu. Senyum. Beres itu udah gemeteran. Di situ ada kopi segala ada. Boro-boro mau ngopi kan ya, mau minum segala udah. Akhirnya temen juga ngelihat. Saya loncat bang di atas meja itu loncatnya tinggi itu, saya loncat, temen juga loncat. Pas lari jadi kalau dilihat gitu kan ya, lari mah udah aja lari sono ya, ini mah lari pas loncat lari berhadapan. Jadi nggak dikasih luang untuk lari mana gitu, enggak berhadapan. Lu kenapa kata dia, lu kenapa Gus, kata saya, lu kenapa. Jadi dikasih nggak gimana gitu kan ya, akhirnya lari ke arah depan. Ya anak-anak banyak, kenapa pada biasalah teman anak kenapa yang dikasih minum. Emang kamu lihat, kata saya lihat, kata anak kecil 3, cowok cowok 2, cewek 2, cowok 1. Berarti sama dong. Nah itu udah balik lagi minum, ada akuasi gini kan buat minum. Baik lagi, berarti kerja semula lah seperti biasa. Nah pas mau pulang sekitar setengah jaman lagi lah, kurang lebih lah, kerja temen beres kerja nih kan, kalau udah beres kerja di perusahaan saya kan ada ngambilin reject-rejectan gitu bang ya, pakai karung. Pas ngambil rejectan beres itu kurang lebih pulang 15 menit lagi, saya juga udah beres kerjaan, tinggal nulis laporan. Nah pas itu temen naro engine ini nih kan buat di sekraban. Pas naro nggak balik lagi. Temen ini nggak balik lagi, nggak balik lagi. Saya tungguin mana orang
kok nggak datang. Padahal posisinya deket. Ini meja saya, ini ruangan QC. Kenapa? Saya samperin, udah gini, Pingsan. pingsan. Gila, sob. Nggak, pokoknya nggak gerak sama sekali, Pak. Pingsan. Saya bangun, nggak bangun. Akhirnya saya bawa sama anak-anak kan rame, bawa ke depan. Saya nggak mau di situ. Teman Kata Bang Agus ini ngomong. pokoknya saya nggak mau di situ. Mohon, saya nggak mau di situ. Tapi dia ditanya sama yang lain nggak mau jawab. Sama saya telusurin ya. Kata dia begini, saya pas naro NG-an reject, ini barang reject. Pas saya naro, kok kata dia, itu muncullah putih gitu Bang. Putih, dia lihat sampai atas, rambut segini. Sosok Senyum juga. Gila, sob. Itu cewek. Senyum. Pikir dia begini, Gus, kalau emang itu dia, otomatis dia apa? Nambang ya apa ya? Nambang. Itu enggak, kata dia enggak. Mungkin enggaknya Karena plastik itu, ketutupan ketutup gitu, plastik mungkin. Saya nggak mau ke situ, saya nggak mau lagi ke situ. Pokoknya 2 hari dia resign. Banyak yang resign itu karena itu. Jadi udah pada nggak ada yang betah Nggak gitu ada ya. yang betah. Anak baru 2 hari langsung berhenti gitu ya. Nah, saya penasaran, kok perasaan saya aja gitu kan ya, saya penasaran, saya cari orang lama di situ. Mana sih orang lamanya? Saya cariin, akhirnya ketemu orang lama, kalau nggak salah bagian GA. Udah lama juga sih, bagian GA. Saya samperin, saya tanya, Mang, saya pengen nanya, ngobrol sini, sambil ngopi kan biasa ya. Ngobrol, ada apa? Saya pengen nanya, ini pabrik dulunya tempat apa? Iya kan ya, Bang? Enggak, katanya bukan tempat apa-apa, biasa sawah, kata persawahan di dusun ini. Saya nggak percaya, jujur aja. Langsung dia ngomong, wah kamu nemu ya di Mamang ini. Nemu apaan? Enggak, saya cuma nanya doang. Saya masih nutupin tuh, Bang. Enggak, jujur aja, kamu nemu enggak? Nah, katanya, iya semalam. Bahkan udah ada 3 harian lah. Pertama, kata dia, tangan gitu. Ya. Kedua, Mata. ketiga, Anak kecil gitu ya. dan keempat teman saya sebut namanya ya, Angga. Orang Lampung. Si Angga nemu ini cewek di ruangan IUC. Dilihat senyum dia. Si Mamang bilangnya apa? Itu 1, 2, 3, 4 udah saya lihat semua. Jadi lebih duluan dia. Gila, sob. Kalau kamu sampai nemu sekali lagi, ya kalau disebut raja, mungkin rajanya gitu ya, rajanya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai. Merinding saya. Kemudian jangan ya. Soalnya ya kalau udah ngeliat gitu nggak bakal bisa bangun lagi. Kalau si rajanya yang nampakin gitu. Biasanya ada di kamar mandi belakang. Yang awal Bang Agus itu tempatin. Gila, sob. Terus Bang? Nah, saya kan shift 2 nih. Nah, seminggu shift 2, seminggu shift 3, seminggu shift 1 kan. Ketemu shift 3. Nah, sebelum saya berangkat kerja, saya mampir sebentar di rumah kakak ya. Nah, kata kakak, shift berapa Gus? Shift 3. Kalau shift 3 tolong nanti istirahat kayak break kayak apa, jangan di WC belakang. Otomatis saya nggak tahu nih. Emang kenapa? Pokoknya jangan. Oh ya udah enggak. Saya masuk jam 11 malam. 11 malam masuk. Biasa briefing, anak-anak kan sama atasan saya briefing. Nah, habis itu saya kerja. Gus di belakang lagi. Dipindah lagi gitu tempat kerjanya. Jadi belakang, depan, tengah, belakang lagi. Nah, ke belakang lagi, saya nggak mau ke situ, Pak.
Ini mesin nggak ada yang megang, Kata atasan Bang Agus. kata atasan. Kalau yang lain yang megang acak-acakan, kamu yang bisa ngendaliin gitu kan ya. Pokoknya kamu tahu penyakitnya ini mesin. Oh nggak mau dong, Iya. ya kan? Ya kerja, udah aman itu aman, aman. Sampai istirahat, bel jam 3 pagi, bel istirahat di kantin, biasa makan. Yang ngomong sama atasan, saya pengen ke WC sebentar, Pak. Oh ya udah silakan. Ke depan aja, kan? Ngingetin gitu ya. Kata atasnya ke depan, enggak, pengen ke belakang. Ke depan aja. Berapa kali ngomong dia, enggak lah, ya udah terserah. Saya ke belakang. Nah, HP nggak dibawa, HP saya kan. Cas, di cas apa? Iya di cas kalau nggak salah. Cas. Masuk, ya biasa aja. Jalan gitu, sambil nyanyi-nyanyi biasa lah. Pikir biasa aja gitu. Masuk, kamar mandi, nyalain rokok biasa, ngopi segala kan. Nah itu selang berapa menit ya bang ya, nggak lama sih, sekitar 5 menitan lah. Kan pintu kamar mandi ngebuka sedikit, ada dua inian lah dikit. Emang pintu udah rusak sih loh. Saya lihat lagi kayak kaki, ya kan. Saya lihat lagi, sampai kuat saya samperin bang, sampai giniin. Astagfirullah. Emang kaki manusia. Di luar itu ya? Di luar dia. Saya posisi di dalam nih, dia di luar. Kaki. Udah saya gini, itu nggak hilang itu bang. Pas saya samperin kedua kalinya, jalan dia ke atas. Kayak terbang gitu. Kayak terbang. Iya, Dia kaki, emang kaki kecil bang, kecil kayak kaki manusia aja biasa lah. Nah, pikir saya gini, lah ini anak-anak paling, ya kan? Ngerjain. Iya, jadi samping satu, tengah satu diangkat gitu kan? Ya, udah aja udah. Nah, pas saya samperin udah nggak ada. Saya balik lagi 2 langkah di kloset kan, duduk biasa duduk. Ngomong lagi, Turun lagi itu kakinya. baru saya ngomong. Udahlah jangan bercanda aja, ya kan? Jangan bercanda aja. Ya ulah sok lalagaan, ngomong Sundana kan gitunya. Jangan inilah, nggak ngomong, nggak apa-apa. Pokoknya diem. Nah pas itu hilang, si kaki hilang. Plong aja nggak ada ya, nggak ada. Habis ngomong itu nggak ada. Saya berubah duduk. Jadi kan tadinya ada pintu nih, nah, ada pintu. Saya balik lagi nih. Kayak tembok, miring gitu. Saya balik lagi, ada lagi si kaki cowok, kaki cowok. Jelas itu mah cowok. Saya penasaran, samperin, naik lagi. Saya dok ini pintu, ya kan? Terus, udah jangan bercanda terus, udah diam aja. Nah, nggak ada, udah hilang. Saya balik lagi, konset, duduk, tadi bawa di tembok. Dia keluar. Ada suara gitu. Harusnya kalau emang mau ngomong depan pintu dong, ya kan? Nah, itu di balik tembok itu. di tembok. Jadi biasanya ada 2 bang, 1 2. Mungkin sebelah di WC sebelah mungkin ya. Kalau ngomong secara ini manusia nggak bakal kedengeran dong. Itu jelas keluar. Nah pas dilihat saya saking penasaran, saya buka pintu. Astagfirullah. Apa itu bang? Jadi kaki ini segitu saya pertama lihat kecil bang. Gede bang. Kaki gede, tangan begini. Terbang. Rambut ada 4 doang, 4. Helai. Bukan 4 helai, maksudnya kayak gimana ya? Kepang gitu. Kepang. Ada 4 doang. Biasa aja mata mah. Biasa aja mata kecil biasa. Hadap gitu kan ngelihat. Berhadapan sama Bang Agus. Mungkin ting-bating mau nginjek apa gimana, kaki gede. Itu badan gak ada Pak. Bukan gak ada, kecil. Badan kecil. Rambut 4 doang, dia begini. Saya di bawahnya. Jadi dia mentok sama tinggi gitu. Tinggi. Pas di pintu, pas di pintu itu pas. Mungkin yang katanya rajanya. Raja itu. Mungkin itu. Tapi ya biasa aja lah, mata segala biasa. Emang
enggak nutup enggak apa, cuman rada sipit doang, sipit. Kaki gede, saya giniin, udah sontak, saya nggak bisa apa-apa dong, plek aja tidur, Pingsan. pingsan. Kata orang pingsan, tapi kata saya nggak inget apa-apa udah, nggak dikasih inget, nggak dikasih inget. Ini saya jam 3 lewat 15 kalau nggak salah, istirahat kan ya. Dibangunin sama temen 4:30, udah break gitu. Dicariin si Agus kemana, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Akhirnya Pak Leader yang bilang di kamar mandi belakang, dia bilang tadi itu mau nyamperin temen nggak berani bang, mau gitu nggak ya. mau. Jadi minta anter 4 orang kalau nggak salah, 4 orang. Gue samperin sama temen, terus ya ini dibawa sama temen, kamu tidur jangan di sini, sono aja. Padahal saya nggak inget apa-apa. Udah, ingat cerita, balik lagi ke tempat kerja kan, mau beres kerjaan, saya pulang ke rumah kakak. Oh, saya nggak mau. Minta berhenti. Gitu. Iya, sudah minta berhenti aja, pokoknya teguh. Tanyain sama kakak, kenapa? Saya semalam di WC belakang. Saya bilang apa? Kata, jangan berani di WC belakang. Itu bau rubber ya, bau rubber sama bau itu jadi satu. Jadi baunya kayak bangke, percis bang, baunya. Serem banget ya. Tapi di sisi lain nggak ada kapoknya saya. Tetap lagi gitu. Tetap lagi ke kamar mandi belakang. Terus bang ya. Nah, habis itu singkat cerita beres. Ke esok harinya saya di belakang lagi tempatin, dari sini ke mana ada sekitar Berapa meter itu? 15 meteran mesin lagi. Teman saya kerja biasa. Saya di sini ada 3 orang, mesin 3, 1, 2, 3. Saya paling ini. Nah, kerja pasif 3 juga sama itu, mau istirahat jam 11, jam 2-an lah bang, jam 2-an. Temen giniin sama saya, maaf nih bang ya, itu siapa cewek? Mana? Itu yang 3-3-nya ngeliat, jelas itu bang, pakai baju pink, rambut panjang, tapi dia nggak berani tatap muka, nyerong dia mah, nyerong. Kata temen, itu siapa? Mana? Gitu. Saya juga kaget. Iya. Jadi ngeliat semuanya gitu. Jadi dia ngobrol sama temen. Lagi ngobrol itu sama temen, ya ada sekitar 15 meteran lah. Lagi ngobrol sama temen, saya liatin, iya benar. Tapi di sisi lain, saya mau nyamperin itu nggak bisa bang. Berat itu banyak. Yang kan 2 langkah, mau gini aja berat. Semua itu 3 orang itu, nggak bisa. Pokoknya bisanya ngomong di situ. Itu siapa? Nah, beres itu istirahat biasa makan. Saya mau nanya, ya ntar aja lah, biar apa ya, pulang biar luas gitu kan, apa namanya, waktunya. Nah beres itu istirahat, kerja lagi, nongol lagi bang, Cewek temen itu lagi ya, jelas, yang jauh lah 15 meter. Itu juga masih bujang siapa. Nah ngobrol, nggak tahu ngobrol apaan, nggak tahu pokoknya. Tapi dilihat saya sama temen saya nggak menatap, jadi nyerong gini. Iya, ngobrolnya nggak berhadapan. Nggak gitu ya. berhadapan, nyerong aja, rambut panjang, pakai pink. Ini kayak macamnya kain pink aja lah, pokoknya pink. Nah udah itu, udahlah. Itu pagi hilang itu pas Tarim ya, orang Serang ngomongin Tarim. Ngaji gitu, mau subuh. Mau subuh, mau azan subuh. Pas dilihat nggak ada. Saya samperin, enak bang, tadi kan berat. Itu saya samperin enak. Nah, Biasa jalan aja gitu. saking penasarannya saya nanya sama dia, emang yang tadi siapa? Bukannya bawaan lu? Ini lagi Dikiranya gitu. Bawaan mana ada saya bawa cewek di pabrik. Yang ada di ini Borgo sama satpam dong, ya kan? Enggak, orang dia bilangnya bawaan lu.
Itu Si bang. cewek itu Hmm. niat. Ya. Tapi susah katanya, nggak pernah natep kan, apa? Natap Natap mukanya gitu. muka kan. Pengennya nyerong aja kan, nyamping aja pengennya. Tapi putih loh Gus. Saya obrolin nggak nyambung katanya. Kamu sih Gila, di sini sih sama siapa? Sama Agus. Ngomong Gus. Training sob. Terus bang? Nah di situ, yang bener loh. Iya, saya ngomongin kan. Kamu di sini sama siapa? Sama Agus. Yang bawa sini siapa? Agus. Loh. Jadi ini yang selalu diteter ini. Sampai sekarang juga sih, sampai sekarang masih. Nah, kayak cerita 3 hari, sekitar 4 hari nggak masuk. Masuk karena sakit ya nggak tahu juga sih ngomongnya sakit. 4 hari dia Temennya Bang Agus ini. iya yang itu yang double itu sakit, akhirnya masuk lagi, minta tanda udah resign aja. Saya mau resign itu baru 2 orang apa 3 orang resign. Terus itu saya ngomong sama atasan, Pak saya minta non-shift biar nggak bisa di sini kerja ikutin apa prosedur ya. Ya, prosedur. Di shift ya di shift. Ya sudah, saya jalan aja ke hari keberapa ya, berapa minggu ya, berapa ya shift 3 itu pas mau setengah hari apa hari Jumat ya, malam Jumat bang. Malam Jumat nggak cerita mau masuk nih, saya mau masuk, otomatis kan di depan gerbang ada cekrolan. Ini yang lebih serem nih. Iya. Lebih nyata nih. Saya urutan terakhir. Itu sekitar ada berapa karyawan? 15 kalau nggak salah. Dikit sih. 15 atau 17. Biasa kan baris gitu kan cekrol ya. Saya ikut cekrol. Cekrol. Jempol nggak bisa. Kan ini doang 4 doang nih cekrol. Jempol nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Kok nggak bisa? Anak-anak udah pada pergi. Udah pada mau ke mesin lah. Udah mau kerja. Saya masih di situ aja bang. Di tempat cekrolan, sampingnya panel. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa ya. Mau ngomong sama atasan, ngomong nggak bisa. Kayak dipegangin gitu nggak bisa. Udah 3 kali nggak bisa. Pas putaran terakhir, saya cekrol. Si jempol ini ikut 2 bang. Ada yang ikut. Gila. Itu jelas jempol itu 2. Jadi saya mau keluarin jempol nggak bisa. Ditahan gitu sama dia itu. Gila, sob. Sampai ditarik sama teman-teman itu. Ya ditarik sampai ditarik. Serem banget. Itu taunya di panel. Adanya di panel. Itu jempol itu ya seukuran sama saya. Itu mau masuk itu sekitar jam 11-an lah. Itu masih banyak orang itu bang. Lawan shift juga masih ada itu. Shift 2 nya masih ada. Jadi itu anak-anak pada ribut. Itu kenapa? Ditarik nggak bisa. Gila, sob. Itu paling ini. Akhirnya bisa ini dapat orang mana ya? Di Soka kalau nggak salah. Nggak tahu dia bisa apa, nggak tahu, nggak ngerti saya. Saya ketarik. Saya kerja di depan, kerja lagi di depan saya. Di depan lagi. Dekat panel nih. Panel listrik kan ya bang. Panel. Ya. Yang di panel ini open. Open kalau malam nggak disalahin, paling siang doang. Buat open. Saya kerja. Ini doang nih bang. Cuman ininya nggak ada nih. Alisnya nggak ada. Iya. Itu cewek. Senyum. Pokoknya itu sampai sekarang senyum. Gila, sob. Senyum. Begini dari panel. Senyum. Saya samperin. Balik arah dia. Nggak mau menatap. Saya samperin dia malah ngebelakangin gitu. Ngebelakangin saya. Saya balik lagi. Pindah ke open. Dari pas di open bukan dari samping dia, dari atas Turun gitu. naik. Cuman kepala doang, ini nggak ada Alisnya. nggak ada alis, nggak ada ini. Saya lihat ya panel sekitar 2 meteran lah tingginya dari atas. Saya penasaran apa ini pelat saya doang apa gimana. Saya sampai gini lihat masih ada. Senyum manis senyumnya lah.
Itu paling, kalau kata saya paling serem itu. Paling serem itu. Singkat cerita bang, saya saking penasarannya kan ya, saking penasarannya saya nanya sama orang lama yang udah puluhan tahun di situ, yang kerja di situ. kerja di situ. Saya cari-cari orang lama mana. Oh ada nih, ini. Oh, iya. Saya samperin, saya tarik sambil ngopi biasa kan, ngopi ya, biasalah. Nah saya tanya, ini tempatnya tempat dulunya tempat apa ini? Saya pengen nanya iya. Emang kenapa? Emang kenapa? Enggak, saya pengen tahu, saya pengen nanya, ini tempat apa? Jujur, saya dari pertama masuk selalu teror, diteror dengan penampakan. Makhluk ini gitu ya. Ini bukan ngigo apa gimana, ini nyata saya. Bahkan teman-teman ada yang, ya teman-teman juga ada Ya, sampai yang pingsan. oh ya yang pingsan. Ini dia ngebuka, kalau kamu pengen tahu, ini dulunya makam. Yang gini bang, yang namanya orang Cina nggak tahu menau dong, yang penting jadi pabrik, ya kan, produksi dapat duit dia. Iya. Jadi mau makam mau apa, nggak tahu seluk beluknya itu tempat, udah gusur aja. Jadi begitu. Yang terjadi. Tapi Bang Agus sekarang masih kerja di situ. Alhamdulillah kerja masih. Masih ada penampakan lama. Ya penampakan sih ada aja, cuman kayaknya sekarang karena mau kebal lah. Ya karena udah lama, mungkin udah kayak akrab gitu teman. Ya, bisa, Emang bisa. cukup merinding banget Sob ya, cerita-cerita dari Bang Agus ini cukup membuat serem lah gitu. Oke, minggu ini itu saja cerita dari Bang Agus ya. Jadi kesimpulannya itu emang kita hidup nih berdampingan lah sama hal-hal goib gitu. Dari cerita-cerita Bang Agus, emang sebenarnya sih Bang Agus ini cukup berani, sekarang juga masih tetap kerja di situ. Walaupun ada teror-teror juga masih tetap aja di situ. Oke, untuk sahabat Kismis yang belum subscribe, untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Dan pesan singkat malam ini adalah, jadikanlah kesuksesan seseorang itu sebagai motivasi, bukan sebagai iri hati. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya.